Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kami informasikan tentunya pemirsa tidak hanya bisa menyaksikan kita di layar kaca namun juga di YouTube channel kita yaitu di @tvri Bengkulu, dan nantikan informasi-informasi terkait program TVRI tentunya di Facebook dan juga Instagram @tvri Bengkulu. Hari ini tentunya kita kembali lagi bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas seputar kesehatan. Nah, untuk itu hari ini kita akan mengangkat topik yaitu fibroadenoma mame atau yang biasa kita sebut dengan FAM, dan tentunya juga kita sudah kehadiran narasumber yang akan menjelaskan mengenai penyakit hari ini, yaitu ada Dr. Wenti. Halo dokter, dan juga ada Dr. Junia. Hai. Halo. Luar biasa tentunya hari ini kita bisa kembali berkumpul lagi nih ya untuk membahas dan mengangkat topik yaitu seputar FAM. Nah, mungkin dari Dr. Wenti terlebih dahulu nih bisa membahas nih ya, apa sih sebenarnya FAM atau fibroadenoma mame ini sendiri? Jadi FAM itu biasanya sering kita kenal dengan adanya tumor jinak. Nah, tumor jinaknya pada payudara ya atau pada mamae. Nah, berbeda dengan kanker payudara, ini kan namanya tumor jinak tadi ya. Artinya tumor itu adalah benjolan. Adanya benjolan di payudara atau di dadanya. Bisa 1, bisa 2 ataupun lebih dari 2 gitu. Dan biasanya sifatnya jinak. Dan dia bisa membesar dan bisa mengecil atau bahkan menghilang. Baik, jadi ini sebuah benjolan yang adanya di payudara. Tentunya seperti apa dan bagaimana nih mungkin juga penyebabnya seperti apa? Mungkin kami persilakan kepada Dr. Junia untuk menjelaskan lebih detail lagi. Oke, kita mulai ya. Oke, fibroadenoma mame itu materi kita hari ini. Jadi kepada wanita nih, terutama usia-usia produktif, ini mungkin bisa disimak begitu karena kejadiannya cukup sering walaupun sebenarnya tidak ganas. Ini satu benjolan yang sifatnya jinak ya. Oke, ini fibroadenoma mame. Kalau dilihat dari gambar awalnya itu ada payudara, kemudian ada benjolan ya di situ. Nah, benjolan di payudara itu jenisnya lumayan banyak. Begitu. Tapi yang kita bahas hari ini spesifik ke fibroadenoma mame. Oke, apa itu FAM? Kita singkatnya FAM ya. Fibroadenoma mame itu kita singkat dengan FAM. Dia jenis tumor jinak yang terbentuk di payudara. Ditandai dengan benjolan kecil di salah satu atau kedua payudara, baik satu maupun lebih benjolannya. Begitu. Yang terabanya padat dan mudah digerakkan. Nah, kenapa harus dijelaskan padat dan mudah digerakkannya? Nanti itu akan membedakannya dengan jenis benjolan-benjolan payudara yang lain. Begitu. Oke, kita lihat epidemiologinya. Sebelum kita masuk ke epidemiologi, kita lihat dulu ya. Nah, sebenarnya payudara itu sendiri memang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang suatu saat seorang wanita itu mempunyai anak, setelah melahirkan biasanya kelenjarnya akan memproduksi yang namanya air susu atau ASI. Nah, di antara kelenjar-kelenjar tersebut bisa muncul suatu benjolan. Salah satunya namanya fibroadenoma. Oke. Salah satu tumor jinak payudara yang paling sering dialami oleh wanita usia produktif yaitu usia 15 sampai 35 tahun. Kenapa? Karena sebagian besar faktor resikonya adalah hormonal, di mana di range usia tersebut hormon pada perempuan itu masih fluktuatif. Oke? Tumor ini berukuran kecil dengan tekstur yang padat dan mudah digerakkan. Kadang bisa hilang dengan sendirinya, makanya muncul nih. Kadang pas mendekati haid atau setelah haid muncul ada benjolan, nanti setelah haid hilang begitu. Itu salah satu keluhannya. Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di dekat ketiak, kadang di lokasi yang lain begitu. Tetapi pada beberapa kasus dapat terus membesar sehingga mengganggu, terasa tidak nyaman dan harus diangkat melalui operasi untuk pengangkatannya, ya. Oke. Nah, biasanya di range wanita umur 15 sampai 35 kejadiannya kan semakin sering.
Tetapi untuk wanita-wanita yang awalnya baru mulai haid, remaja-remaja, itu kadang sering tidak sadar kalau ada fibroadenoma. Kenapa? Karena jarang periksa, jarang memeriksa payudaranya sendiri gitu, apakah ada kelainan atau tidak. Nanti di belakang, terutama nanti oleh Dokter Wenti akan dijelaskan lebih detail untuk pemeriksaan mandiri di rumah, gitu ya. Nah, klasifikasinya, jenis-jenisnya, fibroadenoma atau FAM ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, satu misalnya simple fibroadenoma, ini yang paling sering terjadi. Tetapi ini tidak berisiko berubah menjadi ganas, yang biasanya dialami oleh wanita-wanita muda awal-awal umur menjelang 20 atau di awal 20. Yang kedua itu ada kompleks fibroadenoma, berarti di atas sedikit dari simpel ya. Dia mengandung sel-sel yang dapat tumbuh dengan cepat. Ini resiko membesarnya lebih tinggi daripada yang simpel. Terjadi pada usia wanita lebih lanjut biasanya. Kalau pada usia awal yang simpel itu kecil, terus tumbuhnya bertambah besarnya, hilang timbul, atau membesarnya pun sedikit lama begitu prosesnya. Kalau yang kompleks ini pembesarannya itu lumayan cepat. Makanya kadang kalau yang kompleks orang lebih khawatir nih, ini ganas nggak ya gitu, apakah ini jinak nggak ya begitu, itu yang kompleks. Setelah itu juvenile fibroadenoma. Nah ini agak lain range umur usia kejadiannya. Juvenile artinya lebih pada anak-anak ya. Wanita usia 10 sampai 18 tahun begitu. Walaupun range kebanyakan di 15 sampai 35 tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada jenisnya juvenile. Ini dapat membesar tapi biasanya menyusut seiring waktu. Itu lebih makin usianya semakin bertambah biasanya semakin mengecil, itu yang juvenile. Satu lagi ada giant fibroadenoma ya. Ini dapat membesar hingga berukuran lebih dari 5 cm atau 5 cm. Jadi kalau udah besar kan mengganggu secara estetika, kemudian kalau ada gesekan juga merasa tidak nyaman. Jadi dia menekan jaringan payudara, jadi harus diangkat kalau yang giant. Terakhir ada pilodes tumor, ini biasanya bersifat jinak, tetapi yang ini dapat berubah jadi ganas. Baik. Begitu. Biasanya kalau jenisnya pilodes nanti akan suruhnya segera diangkat opsinya. Dokter bedahnya pasti opsinya langsung, oh ini bagusnya diangkat. Nah dokter, untuk pilodes ini sendiri kan pasti berbeda dengan jenis-jenis lainnya. Apa sih yang membedakan, mungkin bisa terdeteksi bahwa ini juga bisa ke ganas? Oke. Untuk biasanya ada benjolan, terutama yang ukurannya besar atau dirasa itu arahnya ke ganas, biasanya nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut selain pemeriksaan fisik. Begitu, nanti dijelaskan oleh Dokter Wenti lebih detail, ada mamogram, kemudian ada biopsi. Nah dari hasil biopsi itu bisa kita tentukan jenisnya nanti. Mungkin tumor pilodes ada gambaran patologi anatominya khas begitu dibandingkan dengan yang lain. Begitu. Oke. Nah ini penyebabnya sih apa? Penyebab pastinya belum diketahui ini. Tetapi biasanya berkaitan dengan aktivitas hormon estrogen. Makanya tadi di wanita usia produktif lebih banyak. Dugaan ini timbul karena fibroadenoma seringkali muncul pada usia reproduksi, gitu, wanita usia produktif. Ya. Tapi ini kalau misalnya kita lihat nih ya dokter ya, mungkin juga beberapa kayak di media sosial gitu, ini kan lagi banyak juga marak nih diperbincangkan di kalangan anak-anak usia yang masih remaja gitu ya. Katanya nih dok, ini timbul karena kita pola makan nih, yang biasa makan junk food, terus makan makanan yang cepat saji dan sebagainya. Apakah itu benar dokter, atau mungkin itu tidak ada pengaruhnya nih terhadap FAM ini sendiri? Oke. Kalau untuk pengaruh secara langsung itu belum jelas karena penyebab pastinya pun belum jelas. Tetapi kan berkaitan dengan hormon. Nah, makanan terutama junk food itu pengaruh kehormonan lumayan besar. Terkadang kita makan makanan yang memang sangat mempengaruhi hormon. Makanya pada wanita-wanita yang terutama hormonnya terganggu, biasanya dietnya lebih ketat atau aturan makannya lebih ketat dibandingkan yang tidak ada gangguan hormonal. Karena makanan itu sangat mempengaruhi ke hormonal. Begitu. Baik, jadi memang ada faktor makanan juga. Betul. Ya. Dia tidak langsung makanan bikin fibroadenoma tidak, tapi dia mempengaruhi hormonnya sehingga
faktor resikonya kan lebih meningkat. Baik. Nah, kalau untuk hormon sendiri nih, mungkin kita kan ya apalagi orang awam gitu ya, Dok, tidak tahu nih bagaimana sih mungkin kita bisa tahu nih hormonal kita tuh baik atau misalnya tidak baik nih, atau memang ada pengecekan atau mungkin bisa kita sadari sendiri nih. Tapi tahan dulu, nanti kita akan jawab setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.